Jadi mungkin hari Senin atau Selasa saya akan berkunjung ke Mabes Polri, saya akan dorong terus. Segera lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau tersangkanya. Saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada Propam Mabes Polri. Karena kenapa? Ini dugaan pelanggaran berat. Sengkarut konflik hukum yang meliputi polemik keluarga Insanul Fahmi dan kedua istrinya, Wardatina Mawar dan Insara Rusli, tampaknya masih jauh dari kata usai. Apalagi, dua laporan hukum yang menghiasi perkara sama-sama telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Dan ketika ditemui awak media belum lama ini, Lecumanan selaku kuasa hukum Inara Rusli lantas membeberkan sedikit rancangan langkah yang akan mereka tempuh ke nantinya. Salah satunya adalah rencana kunjungan ke Mabes Polri. Menurut Lecumanan, kedatangannya nanti bertujuan untuk memberi dorongan kepada pihak kepolisian untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan sosok tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal yang dilaporkan Inara. Kenapa laporan ini yang pembuktian yang sangat sederhana, ada orang mencuri, mengambil, kemudian saya anggap ya ada transaksional, mungkin dijual, dijual, sampailah ke tangan saudara M yang kemudian saudara M menggunakan. Jadi rangkaian peristiwa ini sudah sangat mudah. Ini saya bukan polisi pun saya bisa merangkai sudah. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Ya kan, terhadap peristiwa ini sudah sangat mudah pembuktiannya. Jadi saya minta kepolisian ya, khususnya Mabes Polri, untuk segera melakukan gelar perkara khusus menetapkan tersangka, siapa pelakunya gitu loh. Jadi masa kalian anggap ada peristiwa pidana, kalian naikkan penyidikan, kalian tidak tetapkan tersangka, kan ngawur ini udah. Ya, jadi saya minta kepada Mabes Polri untuk segera lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau tersangkanya. Ya kalau sudah naik penyidikan berarti ada tersangka dong. Kalau sudah penyidikan berarti sudah ada calon tersangka. Tinggal nanti di BAP formalitas itu baru tersangka. BAP-nya itu kan biasanya hanya mengganti doang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya mengganti title-nya aja BAP-nya. Berarti sudah ada tersangka. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa saya akan berkunjung ke Mabes Polri, saya akan dorong terus. Namun yang mencuri perhatian banyak orang, dalam kesempatan yang sama, Lecumanan juga angkat bicara soal potensi pihaknya membuat aduan ke Propam Mabes Polri. Sebuah rencana yang sontak membuat publik bertanya-tanya tentang apa isi dari aduan itu, serta atas dasar apa pihak Inara sampai menempuh langkah tersebut. Menjawab hal tersebut, Lecumanan pun memberi penjelasan, di mana langkah itu baru akan mereka tempuh jika terbukti ada oknum pihak kepolisian yang sengaja mempercepat laju perkembangan laporan Mawa dari belakang layar. Lantas, seperti apa pesan Lecumanan terkait hal tersebut? Saya minta Polda Metro Jaya jangan gegabah. Ya, laporan saya minggu depan akan saya dorong. Oke, saya minta kalian jangan gegabah. Karena kenapa? Laporan saya terhadap pencurian video itu sudah naik penyidikan. Jadi nantinya saya duga juga kalau ada polisi-polisi yang kemungkinan mendesak agar laporan saudara M segera menetapkan tersangka, ini akan saya tindak. Karena kenapa? Toh ada yang mencuri, ada yang mengambil, mengalihkan kepada pihak lain, kemudian ada salah satu pihak bernama saudara M menggunakan barang itu. Ya, artinya barang curian itu digunakan. Terkait itu, tadi saya udah sampaikan ke penyidik dan mohon doanya aja ya teman-teman semuanya, semoga bisa berjalan dengan lancar untuk mengungkapkan kebenaran ini semuanya. Karena itu materi dari penyidikan, jadi kita tidak bisa memberikan
keterangan itu ya. Nah, jadi saya jelas terhadap polisi-polisi nantinya atau oknum ya saya sebut di sini, apabila terus-menerus menggoreng peristiwa ini kemudian menetapkan tersangka terhadap yang dilaporkan oleh saudara M, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada Propam Mabes Polri. Karena kenapa? Ini dugaan pelanggaran berat. Ya, dugaan pelanggaran etika berat bagi kepolisian. Karena kenapa? Barang yang dicuri dipergunakan. Nah, itu jelas pelanggaran berat. Langkah tegas pihak Inara tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Ya, mereka berpendapat bahwa laporan yang dilayangkan Mawa patutnya belum ditetapkan naik sidik. Pasalnya, salah satu barang bukti yang digadang-gadang digunakan Mawa dalam laporan itu masih diuji keabsahan cara pengambilannya dalam laporan akses ilegal Inara. Sehingga, Lecumanan selaku kuasa hukum Inara Rusli pun berharap agar pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menghentikan sementara laporan Mawa selama kasus akses ilegal masih berjalan di Bareskrim Mabes Polri. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Karena laporan kami duluan naik penyidikan. Jujur saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Jujur saya nggak mau tahu lagi kehidupan mereka. Sekarang saya fokus untuk kehidupan masa depan saya sama anak saya. Terhadap laporan polisi yang kami sandingkan di Mabes Polri, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran. Ya, diduga jelas ada pelanggaran. Karena kenapa? Laporan yang kami laporkan di Mabes Polri itu kan sebenarnya pembuktiannya sangat sederhana. Ketika ada orang mengambil, ya saya anggap mencuri ya mengambil tanpa izin, dicuri, kemudian dipergunakan. Oke, apalagi dipergunakan di kepolisian. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya minta untuk di hold dulu. Jangan gegabah. Polda Metro Jaya, hold dulu laporan saudara M. Karena kenapa? Laporan kami udah duluan naik penyidikan. Itu intinya. Walaupun kini meminta penghentian sementara, bukan artinya pihak Inara Rusli merasa ketakutan dalam menghadapi laporan Mawa. Sebaliknya, kuasa hukum Inara justru mengaku siap untuk menghadapi semua. Bagi Lecumanan, ancaman hukuman penjara dalam laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilayangkan oleh Mawa terhitung di bawah 5 tahun. Sehingga, bila mana Inara dan Insanul Fahmi ditetapkan sebagai tersangka, keduanya masih dapat menghirup udara bebas sebelum adanya putusan inkrah dari pengadilan. Hal yang sama sebelumnya juga telah disuarakan oleh advokat kondang asal Sumatera Utara, Hotman Paris Hutapea. Terkait dengan yang namanya laporan saudara M ya, oke, saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun, oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta. Jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ancaman hukumannya kalau nggak salah di bawah 5 tahun. Jadi kemungkinan enggak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah mengawal kasus saya. Alhamdulillah udah naik sidik dan insya Allah siap untuk menjalankan proses tahap selanjutnya. Saya menghargai serta menghormati doa-doa support dari teman-teman semuanya. Dan saya berharap kasus yang saya jalani sekarang, saya alami sekarang, tidak terjadi hal yang serupa di kehidupan teman-teman semuanya. Dan saya mohon doanya semoga proses yang saya lakukan ini, ikhtiar yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengupayakan untuk dapat keadilan seadil-adilnya untuk saya sendiri. Apapun itu sudahlah, ya kan? Jadi saya berharap
Nggak apa-apa, rekan-rekan wartawan saya minta kita kawal ya. Ada 2 perkara. Perkara yang pertama di Polda Metro Jaya, silakan kawal. Saya juga akan kawal karena klien saya selaku terlapor. Yang kedua saya minta juga teman-teman wartawan untuk mengawal laporan kami yang di Bareskrim, Direktorat Cyber ya, supaya segera dilakukan penetapan tersangka. Meski perkara yang berjalan di jalur hukum terbilang makin sengit, kehidupan Wardatina Mawa kini mulai semakin membaik. Seiring berjalannya waktu, ia kian dibanjiri rezeki berbentuk tawaran pekerjaan. Sebuah bekal untuk Mawa nanti bila harus hidup berdua dengan sang putra. Dan terbaru, Mawa bahkan sampai berhasil membeli sebuah mobil baru hasil jerih payah keringatnya sendiri. Sukses terus, anak soleha. Hebat anak rumah, hari ini puasanya full ya kan? Ya kan? Hebat kali, Masya Allah. Namun di balik itu semua, kebahagiaan Mawa justru memancing benih-benih cibiran. Ada yang menuding jika Mawa memanfaatkan semua ini demi meraup rezeki sebanyak-banyaknya. Lantas, seperti apa tanggapan Lecumanan? Serta bagaimana Tahpua Mawa menyikapi kritikan masyarakat? Itu tergantung ya, setiap orang juga bisa berkomentar, tapi ya namanya udah rezeki dari Allah, Allah yang ngatur. Dan kita sesama perempuan ya, apalagi dengan case yang seperti saat ini tuh saya berusaha survive untuk kehidupan saya sama anak saya. Dan kalau emang jalannya seperti ini, ya insya Allah emang ini alhamdulillah rezeki dari Allah juga. Jadi ya udahlah, maksudnya ya masih ada waktu, ini bulan puasa, lebih baik bermaaf-maafan, lebih baik kamu nurut sama suami kamu, lebih baik kamu meminta saran daripada suami kamu ini jalannya seperti apa, atau kalian mau akhiri pun baik-baik akhiri, saya rasa lebih baik gitu loh. Jangan juga untuk digantung-gantung ya kan, maju kanan, maju kiri gitu loh ya. Berusaha kemudian ya kalaupun kamu memang terikat kontrak ya terkait dengan perkara ini dengan orang lain yang kemudian bertujuan untuk menaikkan popularitas kamu, ya kamu juga kan sudah populer sekarang. Saya rasa nggak perlulah digunakan lagi kan perkara ini. Gunakan akal pikiran kamu yang sehat, temui suami kamu yang sah itu, diskusi, kalian hati-hati akan lebih baik. Di lain sisi, Mawa sendiri telah melantangkan niat untuk bercerai dengan Insan setibanya di kampung halaman nanti. Sebuah keputusan yang terpaksa diambil Mawa usai tak kuat lagi menahan rasa sakit hati. Akan tetapi, berkaca dengan pendapatnya soal popularitas Batu Mawa, Lecumanan lantas meragukan rencana itu. Baginya, Mawa tak akan bersedia melepaskan jutaan pasang mata yang kini fokus tertuju pada kisah pilu hidupnya. Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakalan gugat cerai. Iya, pokoknya saya ke Medan, saya langsung gugat. Ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung dianya kayak gimana, dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Udah, terima kasih ya, mohon doanya. Nggak mungkin lah itulah. Saya rasa nggak mungkin berani dia. Dugaan saya dia menggoreng perkara ini hingga untuk menaikkan popularitas dia. Kalau dia menceraikan, selesailah. Mana ada lagi perkara. Artinya apa? Artinya ya udah masing-masing jalan kan? Ya kan? Nah, sementara kan dia, dugaan saya jelas-jelas menggunakan perkara ini untuk mendompleng nama dia. Ya, untuk artinya menaikkan rating hingga dia memperoleh beberapa mungkin kontrak endorse ya, artinya ya. Ya, saat ini dia mulai terkenal kan. Begitu ada Insan, ada terkait Inara, baru terkenal gitu loh. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.